Ada satu tulisan menarik di Sindonews, ditulis oleh kuasa hukum Troya. Bahasanya rapi, argumentasinya sistematik. Strukturnya terasa seperti paper hukum. Kalau dibaca sekilas, tulisan itu seperti legal opinion. Ia mengurai prosedur, menyentuh due process, mengkritisi langkah penegak hukum, dan mencoba membangun kesan bahwa ada persoalan serius dalam penanganan perkara. Secara intelektual ini bukan tulisan sembarangan, tapi justru di situ pertanyaan penting muncul. Kenapa argumen seperti ini hadir di media dan bukan pertama-tama di ruang hukum? Ini bukan soal setuju atau tidak setuju dengan isinya. Ini soal di mana argumen hukum seharusnya hidup, diuji dan dipertanggungjawabkan. Dalam praktek hukum, kita perlu membedakan dua arena, forum internum dan forum externum. Forum internum adalah ruang proses hukum. Di tahap penyidikan, forumnya adalah mekanisme penyidikan. Ada pemeriksaan saksi, ada pemeriksaan ahli, ada pengumpulan alat bukti, ada hak tersangka atau pihak yang terkait untuk memberi keterangan, mengajukan saksi, membawa ahli, atau menyampaikan keberatan sesuai dengan mekanisme hukum yang tersedia. Kalau perkara sudah masuk ke pengadilan, forum internumnya menjadi ruang sidang. Di sana dakwaan diuji, eksepsi dapat diajukan, saksi diperiksa, ahli didengar, surat dibuktikan, petunjuk dinilai, keterangan terdakwa dipertimbangkan. Hakim tidak boleh memutus berdasarkan rasa ramai di media sosial. Hakim harus memutus berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang dibangun dari proses persidangan. Itu prinsip dasarnya. Sementara forum eksternum adalah ruang publik. Di sini, advokat boleh bicara, klien boleh memberi klarifikasi, pengamat boleh memberi pandangan, media boleh menulis, publik boleh berpendapat, dan itu tidak haram. Dalam negara demokratis, proses hukum memang tidak hidup di ruang tertutup sepenuhnya. Persidangan pidana pada umumnya terbuka untuk umum. Jadi publik boleh mengawasi, jurnalis boleh meliput, masyarakat boleh mengkritik. Karena keterbukaan adalah salah satu cara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jadi masalahnya bukan karena advokat bicara di luar pengadilan. Masalahnya muncul ketika forum eksternum diperlakukan seolah-olah dapat menggantikan forum internum. Disinilah tulisan tadi menjadi menarik. Secara bentuk ia menyerupai legal opinion, tapi secara fungsi ia ditempatkan sebagai public persuasion tool. Legal opinion adalah pendapat hukum. Ia bisa sangat berguna, ia bisa membantu menjelaskan posisi hukum, bisa merapikan argumentasi. Tapi legal opinion yang beredar di media tidak sama dengan pembuktian di pengadilan. Ia tidak diuji melalui pemeriksaan saksi. Ia tidak menghadapi bantahan langsung dari pihak lawan dalam ruang prosedural. Ia tidak diuji dengan standar pembuktian pidana. Ia tidak otomatis mengikat hakim, penyidik, atau penuntut umum. Karena itu, legal opinion paling rapi sekalipun tetap harus dibedakan dari fakta hukum yang terbukti. Nah, problemnya ketika tulisan semacam itu dikonsumsi publik, ia bisa menciptakan kesan seolah-olah kebenaran sudah selesai. Seolah-olah kalau argumennya rapi, maka perkaranya sudah terang. Padahal dalam hukum acara, rapi belum tentu terbukti. Meyakinkan belum tentu memenuhi alat bukti. Viral belum tentu benar. Dan terasa masuk akal belum tentu sah menurut hukum. Disinilah komunikasi mulai mengambil alih hukum. Dalam dunia komunikasi publik, ada konsep yang sering disebut sebagai white label. Sederhananya begini, sebuah pesan tidak disampaikan langsung oleh pihak yang berkepentingan, tetapi melalui medium atau figur yang terlihat lebih netral. Bisa artikel, bisa analisis, bisa pendapat ahli, bisa diskusi publik, atau potongan video yang terlihat edukatif. Secara strategi komunikasi, ini sah, bahkan sering efektif. Karena publik biasanya lebih mudah menerima pesan yang terasa objektif dibandingkan pesan yang terang-terangan datang dari pihak yang berperkara.
Tapi ketika white label digunakan bukan untuk menjelaskan, melainkan untuk menekan proses hukum, kita masuk ke wilayah yang problematik. Argumen hukum tidak lagi diarahkan pertama-tama kepada penyidik, jaksa, atau hakim, tapi dilempar dulu ke publik. Dibaca, diyakini, diperdebatkan, dipotong-potong menjadi konten yang pendek, lalu diberi caption yang emosional, dan didorong oleh algoritma. Dan di titik ini publik bisa merasa sudah menyaksikan pembuktian. Padahal yang terjadi baru persuasi. Ini penting untuk dipahami. Persuasi bukan pembuktian. Framing bukan fakta hukum. Opini publik bukan putusan pengadilan. Dan algoritma tidak mengenal hukum acara. Algoritma hanya mengenal engagement. Mana yang lebih memancing emosi, itu yang naik. Mana yang paling membuat orang marah, itu yang menyebar. Mana yang paling mudah dipotong menjadi slogan, itu yang menang. Disinilah aspek politiknya masuk. Karena dalam perkara yang menyentuh elit, hukum jarang berdiri sendirian. Ada kepentingan, ada reputasi, ada legitimasi, ada pertarungan persepsi. Maka ruang publik tidak lagi menjadi sekedar tempat menjelaskan perkara. Ruang publik berubah menjadi arena politik. Siapa yang lebih dulu terlihat sebagai korban, mendapat simpati. Dan siapa yang lebih dulu terlihat dijalimi, mendapat panggung. Dan siapa yang lebih dulu menguasai narasi, punya posisi tawar. Dalam politik, kalah di pengadilan masih bisa dijelaskan. Tapi kalah di persepsi publik, dampaknya bisa langsung terasa. Karena itu tidak mengherankan kalau dalam perkara-perkara tertentu, terutama yang bersentuhan dengan elit politik, tokoh publik atau konflik kepentingan besar, strategi hukumnya berjalan bersamaan dengan strategi komunikasi. Bukan hanya menyusun pembelaan untuk hakim, tapi juga menyusun narasi untuk publik. Disinilah bahayanya. Kalau semua perkara politik ingin meniru pola tekanan publik seperti yang pernah kita lihat dalam kasus Ahok, maka hukum akan terus ditarik keluar dari ruang pembuktian. Advokat bisa tergoda untuk tidak hanya membela klien di pengadilan, tetapi juga menggalang tekanan di luar pengadilan. Seolah-olah semakin ramai di publik, semakin kuat posisi hukum. Padahal tidak begitu. Ramai bukan alat bukti. Tekanan massa juga bukan argumentasi hukum. Trending topik jelas bukan dasar putusan. Kasus Ahok menjadi contoh yang penting untuk diingat. Bukan untuk diperdebatkan ulang benar salahnya, tetapi untuk menunjukkan betapa kuatnya tekanan publik dapat menggiring proses hukum. Dan justru itu kita harus belajar. Jangan sampai setiap perkara yang bernuansa politik kemudian mencoba mengulang pola yang sama. Narasi dikencangkan, emosi dipanaskan, publik dimobilisasi. Lalu proses hukum dipaksa berjalan lagi di bawah sorotan yang tidak lagi netral. Kalau pola ini menjadi kebiasaan, maka yang lahir bukan negara hukum. Yang lahir adalah rule of perception. Hukum tetap ada, pengadilan tetap berjalan, hakim tetap memutus, tapi legitimasi perkara sudah lebih dulu diperebutkan di luar ruang sidang. Dan ketika itu terjadi, pertanyaan paling seriusnya bukan lagi siapa yang benar secara hukum, tapi siapa yang paling berhasil memenangkan kepala publik. Disinilah perkara hukum bisa berubah menjadi drama publik. Kita pernah melihat pola ini dalam banyak perkara, terutama perkara-perkara yang kental dengan nuansa politik atau perkara yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, misalnya konflik pertanahan. Dalam konflik tanah yang diperdebatkan secara hukum mungkin sertifikat, putusan, alas hak, eksekusi atau riwayat perolehan tanah. Tapi di ruang publik, ceritanya bisa berubah menjadi jauh lebih emosional. Rakyat kecil melawan orang kuat, warga melawan pengembang, pemilik hak melawan penghuni penyerobot, pengadilan melawan rasa keadilan masyarakat. Padahal secara hukum setiap kasus harus dilihat satu persatu. Ada warga yang memang menjadi korban, ada juga kasus pemilik hak yang sah tapi bertahun-tahun tidak bisa menikmati haknya karena tekanan sosial. Ada perkara yang tampak sederhana di media tapi rumit di dokumen. Ada juga perkara yang tampak rumit di media tapi sebenarnya sudah selesai secara hukum. Itulah sebabnya hukum acara menjadi penting. Karena hukum acara memaksa kita untuk tidak hanya perkara pada cerita yang paling menyentuh,
Hukum acara memaksa kita bertanya, apa alat buktinya? Siapa pemegang haknya? Apa putusan pengadilannya? Apakah sudah inkrah? Apa objek sengketanya? Apa amar putusannya? Apakah eksekusinya sesuai prosedur? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak seviral slogan, tapi justru disitulah negara hukum bekerja. Kasus yang paling saya ingat dalam konteks tekanan publik adalah kasus Ahok. Terlepas dari posisi politik masing-masing orang terhadap perkara itu, ada satu hal yang sulit dibantah. Proses hukumnya berjalan dalam tekanan publik yang sangat besar. Media sosial bergerak kencang, narasi politik dan agama bercampur, aksi massa berlangsung berulang, perhatian nasional tertuju pada pengadilan. Pada titik ini, forum eksternum terasa sangat dominan. Bahkan bagi sebagian orang terasa seperti mengepung forum internum. Sekali lagi, publik boleh mengawasi proses hukum. Aksi massa juga bagian dari kebebasan berekspresi sepanjang dilakukan secara tertib dan tidak mengintimidasi pengadilan. Tapi ada batas yang harus dijaga. Pengadilan tidak boleh berubah menjadi tempat untuk mengesahkan kemarahan publik. Pengadilan harus tetap menjadi tempat untuk menguji fakta, alat bukti, dan argumentasi hukum. Kalau tidak, kita bergeser dari due process of law menjadi due process of narrative. Dari proses hukum menjadi proses narasi. Dari pembuktian menjadi tekanan. Dari alat bukti menjadi trending topik. Inilah kritik utama terhadap praktik advokat hari ini. Bukan bahwa advokat tidak boleh bicara, boleh. Bahkan dalam perkara tertentu, advokat perlu bicara untuk meluruskan informasi yang keliru, melindungi hak klien, dan mengingatkan publik tentang prinsip hukum. Tapi advokat juga punya tanggung jawab profesi. Advokat bukan sekedar juru bicara. Advokat adalah bagian dari sistem peradilan. Karena itu, ketika advokat bicara di luar pengadilan, ia harus sadar bahwa ucapannya bisa mempengaruhi persepsi publik terhadap proses hukum. Ia bisa membantu publik memahami hukum, tapi ia juga bisa membuat publik salah paham terhadap hukum. Misalnya, publik bisa mengira bahwa kalau ada tulisan panjang yang meyakinkan, maka perkara sudah seharusnya dihentikan. Atau sebaliknya, kalau ada narasi publik yang marah, maka seseorang sudah pasti bersalah. Nah, dua-duanya berbahaya. Karena dalam hukum pidana, orang tidak boleh dihukum hanya karena publik marah. Tapi proses hukum juga tidak boleh dihentikan hanya karena narasi pembelaannya viral. Semua dikembalikan ke mekanisme. Kalau keberatan terhadap penyidikan, gunakan mekanisme hukum. Kalau ada persoalan prosedur, tempuh jalur yang tersedia. Kalau perkara masuk pengadilan, ajukan eksepsi. Uji saksi, hadirkan ahli, bantah alat bukti, bangun argumentasi di depan hakim. Disitulah tempat sesungguhnya untuk memenangkan perkara. Bukan hanya di media. Jadi kembali ke tulisan di Sindo News tadi, tulisannya rapi, logis, meyakinkan, dan layak dibaca sebagai bagian dari diskursus publik. Apakah argumen itu akan tetap sekuat itu ketika masuk ke forum internum? Apakah ia bisa bertahan ketika diuji dengan alat bukti? Apakah ia bisa menjawab standar hukum acara? Dan apakah ia bisa meyakinkan hakim? Bukan hanya meyakinkan pembaca. Karena dalam negara hukum, yang kita cari bukan argumen yang terdengar benar. Yang kita cari adalah argumen yang terbukti benar. Ruang hukum boleh ramai. Media boleh menulis. Advokat boleh menjelaskan. Publik boleh mengawasi. Tapi pembuktian tetap punya rumahnya sendiri. Dan rumah itu bukan algoritma. Bukan kolom komentar. Bukan panggung massa. Rumah pembuktian adalah proses hukum. Masuk akal?